Suami mengadopsi seorang anak laki-laki dari panti asuhan. Seorang anak laki-laki kecil pulang. Namun yang anehnya, anak laki-laki baru saja tiba di rumah. Langsung dengan ramah memanggil suami, "Ayah, ayah." Awalnya istri tidak memperhatikan hal ini. Hanya mengira anak laki-laki itu hanya tidak malu. Namun tak disangka setelah kembali ke dalam rumah. Saat dia mengambil pakaian baru untuk diberikan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki tiba-tiba lagi memeluk pembantu rumah dan memanggilnya, "Ibu, ibu, ini Bibi aneh, aku takut." "Kamu adalah ibu. Saya Bibi." "Nyonya, jangan salah paham. Anak ini saya ambil dari panti asuhan. Mungkin karena masih kecil, maka dia salah mengira saya adalah ibunya." Saat itu suami di lantai bawah juga segera datang mendengar suara. Pembantu segera gugup berbicara dengan suami. Deskripsikan kembali apa yang baru saja terjadi. Dan setelah suami mendengar, ia segera menjelaskan kepada istri. Mungkin anak terlalu kecil dan berteriak sembarangan. Namun, istri sudah lama. Dari ekspresi panik pengasuh, dia menyadari ada yang aneh. Maka dia mencoba mengatakan dengan hati-hati. Anak ini tidak akrab dengannya. Minta suaminya segera mengirimnya kembali ke panti asuhan. Untuk diadopsi oleh orang lain. Tidak mungkin. Reaksi suami dan pengasuh begitu keras. Membuat istri harus meragukan identitas asli anak laki-laki itu. Namun dia tidak bersikeras mengembalikan anak laki-laki itu. Malah pura-pura setuju agar anak laki-laki itu tinggal. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa memeriksa identitas asli anak laki-laki itu. Untuk memverifikasi dugaannya sendiri. Maka keesokan harinya setelah suaminya pergi, istri mencari alasan untuk mengusir pengasuh. Lalu diam-diam masuk rumah tempat pengasuh tinggal. Mengambil beberapa helai rambut dari sisirnya. Bersama rambut suaminya. Dan sikat gigi yang digunakan oleh anak laki-laki. Mereka bersama-sama dimasukkan ke dalam tas. Kemudian diam-diam dikirimkan kepada sahabat baiknya. Mengirimkan pesan. Meminta dia untuk mengambil sampel. Untuk melakukan tes DNA. Pada sore harinya, sahabatnya datang untuk mengunjungi. Datang ke rumah. Istri dengan cerdiknya memasukkan sampel ke tangan sahabatnya. Namun tes ini membutuhkan beberapa hari. Untuk mendapatkan laporan. Jadi selama periode ini, dia hanya bisa menahan amarah dan menunggu hasilnya. Pada saat senja, pembantu seperti biasa, mengirimkan obat untuk mengobati kedua kakinya. Dia sudah minum obat ini selama bertahun-tahun. Tetapi tidak ada efek sama sekali. "Nyonya, obat tetap harus diminum. Kerusakan saraf tidak bisa pulih dalam sehari 2 hari. Bukankah Anda ingin suatu hari nanti bisa berdiri kembali? Selain itu, Tuan sudah memerintahkan saya dengan sengaja untuk mengingatkan Anda untuk minum obat tepat waktu." Wanita tidak akan lagi percaya pada pembantu di rumah. Namun agar dia tidak curiga bahwa dia mulai curiga, wanita hanya bisa melakukannya di depannya. Memasukkan obat ke dalam mulutnya. Setelah benar-benar dia minum air, di wajah pembantu langsung tersenyum puas. Tapi tak disangka pembantu baru saja pergi. Wanita segera mengeluarkan obat yang ada di mulutnya. "Muntah, obat ini. Bisakah saya memakannya lagi?" "Apakah dia sudah minum obat?" "Sudah. Saya melihat dia memakannya dengan mata kepala sendiri." "Baguslah. Dia tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya dia tidak lumpuh. Ini adalah obat kita. Akan membuat kakinya kehilangan sensasi." "Tuan, Nyonya sudah tertidur. Jadi kita. Namun mereka saat ini tidak tahu. Karena wanita hari ini tidak meminum obat yang dikirimkan oleh pembantu. Sehingga sebenarnya dia tidak seperti biasanya. Tidur lelap seperti biasanya. Saat keduanya sedang berkomplot, wanita malah duduk di kursi roda. Setelah melewati pintu mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Barulah dia menyadari bahwa 5 tahun yang lalu, kecelakaan mobil yang dia alami bukanlah kebetulan. Melainkan direncanakan dengan cermat oleh suaminya. Dan setelah kakinya terluka, pembantu memberinya obat untuk kaki setiap hari. Ternyata obat tersebut dapat menyebabkan kelemahan otot. Tujuannya adalah membuatnya melemah dan mati tanpa disadari. Kemudian mereka akan mengambil alih harta dan perusahaannya. Setelah mengetahui kebenaran, wanita itu ketakutan hingga menangis terseduh-seduh. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. "Maaf, saya tidak dapat menerjemahkan teks yang tidak memiliki makna atau format yang jelas. Silakan berikan teks yang dapat diterjemahkan." Maka keesokan harinya, ketika pembantu datang lagi untuk memberinya obat, dia marah tanpa bisa mengendalikan diri. Mendengar keributan, suaminya langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian pura-pura peduli pada wanita. "Ada apa ini? Pergi dari sini. Kamu keluar dulu. Sayang, tenanglah sedikit. Aku menyuruhmu pergi, tidak dengar? Pergi dari sini. Apa yang telah terjadi? Tutup mulutmu. Pergi. Kamu tenang dulu. Nanti aku akan minta Xiao yang mengambil obat lagi." Apa yang terjadi padanya hari ini? Tiba-tiba marah besar seperti ini. Apakah dia menemukan sesuatu? Tenang saja, ini juga salah satu efek samping obat. Mengonsumsi obatku dalam jangka panjang akan menyebabkan emosi tidak terkendali. Seiring berjalannya waktu, akan berubah menjadi orang gila total. Baiklah,
Aku pikir dia menemukan sesuatu. Nanti tunggu sampai dia selesai berisik. Kemudian berikan obat baru padanya. Obat? Jangan berhenti sama sekali. Mengapa kita bersusah payah begini? Mengapa tidak langsung membunuhnya saja? Kalau dia mati, harta milik keluarga Jiang. Tidak ada hubungannya dengan menantu pria dari luar keluarga seperti saya. Sebelum saya sepenuhnya mengendalikan keluarga Jiang. Saya butuh dia tetap hidup, tapi tidak boleh hidup terlalu baik. Tapi tidak boleh terlalu baik. Seperti ini, setengah mati. Lumayan baik. Wanita sudah ditakuti oleh suami yang kejam ini. Terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dia menyadari tidak bisa hanya duduk diam. Maka saat malam tiba, dia ingin mencari HP untuk meminta bantuan temannya. Namun ternyata dia menemukan. HP di laci sudah diambil orang. Setelah semalam tanpa tidur, keesokan harinya dia hanya bisa menyelinap saat pembantu tidak memperhatikan. Ingin diam-diam keluar rumah untuk meminta pertolongan. Namun kursi roda baru bergerak sedikit. Langsung diperhatikan oleh pembantunya yang selalu mengawasinya. Tertangkap dengan kuat. Nyonya, kemana kamu pergi? Ruangan terlalu pengap. Saya ingin keluar sebentar untuk segar. Jika Anda ingin segar, aku bisa mendorongmu ke atap. Saya tidak ingin ke atap. Saya hanya ingin keluar. Nyonya, Tuan sudah memberi perintah kepada saya. Tanpa izin dari beliau, Anda tidak boleh keluar. Saya berada di rumah saya sendiri. Bahkan pintu pun tidak boleh keluar. Tuan sudah memberi perintah. Anda kesulitan bergerak. Tinggal di rumah. Dia akan lebih tenang. Kamu, Nyonya, jangan membuat saya kesulitan. Saya tidak berani melawan. Perintah Tuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya bisa berjalan sendiri. Jangan dorong saya. Jangan merepotkan Nyonya. Biar saya saja yang melakukannya. Sepertinya kedua orang brengsek ini ingin menjebak saya. Terus-menerus di penjara di sini. Tidak terduga. Suatu hari di rumah saya sendiri juga akan terjebak seperti ini. Keadaan terisolasi dan tanpa bantuan. Harus bagaimana agar baik? Jiangxing, bangunlah. Sekarang kamu dan burung yang sayapnya patah. Apa bedanya? Ada apa? Kakiku sepertinya mulai terasa lagi. Apakah karena saya tidak minum obat kemarin? Sepertinya saya tidak bisa lagi minum obat ini. Terus makan. Nyonya, waktunya pijat. Biar saya yang membantu memijat kakimu. Setiap hari dia datang dengan alasan rehabilitasi untuk memberi saya pijatan. Kebanyakan untuk memeriksa kakiku. Apakah masih tidak berfungsi? Maaf ya, Xiao E. Saya tadi tidak bisa mengendalikan emosi saya. Saya marah padamu. Tidak apa-apa, Nyonya. Saya bisa mengerti. Saya agak lelah hari ini. Bagaimana kalau mari kita tidak melanjutkan pijatnya? Tidak masalah. Kamu bisa tidur. Aku akan menekan kakimu. Ini tidak akan mengganggu istirahat Anda. Sepertinya tidak bisa mengelabui. Sudahlah, kita tidak boleh membuatnya curiga. Baiklah. Jadi, tolong lembut. Baiklah, Nyonya. Tahan. Kita tidak boleh membuatnya curiga. Nyonya, Anda harus santai sedikit. Aku menekannya untukmu. Ini bagian bawah tubuh. Bagian atas tubuh Anda sangat kaku. Kamu mau ngapain? Mungkin saraf Anda sedang tegang belakangan ini. Nyonya, pijatan sudah selesai. Jadi saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Saya pergi dulu. Jiangxing, kakimu, apakah sudah mulai merasakan kembali? Kamu bilang kakinya sudah mulai merasakan kembali. Saya juga tidak yakin. Tapi otot kakinya memang menunjukkan tanda-tanda kejang. Dan aku memberikannya padanya. Saat pijatan, dia seperti sedang berusaha menahan sesuatu. Apakah obatnya tidak efektif lagi? Dia sudah minum obat ini begitu lama. Tubuhnya mulai menghasilkan antibodi. Tidak mungkin. Sepertinya perlu menambah dosis. Xiao Hao. Ini tidak boleh dimainkan. Ini sangat berbahaya. Kita bermain mobil-mobilan. Berikan palu itu padaku.
Apakah dia sudah minum obat hari ini? Sudah minum. Jiangxing, jangan pernah membuka mata. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Kamu bilang kakinya. Apakah sudah kembali merasakan? Coba saja, nanti tahu sendiri kan. Kalau benar seperti yang kamu katakan, jadi aku akan memegang kakinya. Memecahkan lagi sekali. Bukankah itu menguntungkan bagi semua? Sue Idong, kamu orang jahat, abnormal. Suatu saat kamu akan mendapat balasan. Kamu tidak akan terus menguji dia. Kenapa tergesa-gesa? Tidak perlu mengambil risiko. Risiko ketahuan oleh anak. Kita nanti. Masih banyak kesempatan. Ayo, Xiao Hao. Biar ayah lihat. Kemana kau terjatuh? Untung saja kamu melahirkan Xiao Hao untukku. Kalau tidak, itu hanya ayam betina yang tidak bisa bertelur. Benar-benar membuat kita, keluarga Su telah terputus. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kenapa tergesa-gesa? Lagi pula, dia masih ada sekarang. Di bawah kendali kita. Jika benar-benar menemukan bahwa dia mulai merasakan kaki, kamu harus lebih waspada biasanya. Jika benar-benar menemukan, kakinya mulai merasakan kembali. Baiklah. Maka dia seharusnya menyadari sesuatu. Kita harus bersiap-siap dengan dua tangan. Baik.